Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alimin Ramadhani. Saya dari kelompok 3 sebagai ketua grup. Di sini saya akan menyampaikan tentang grup teknologi and cellular manufacturing oleh Ishak Takarov, Ekaterina Mukti, Christian Ilham, Muhammad Alimin Ramadhani, Rayhan Grimiflin, dan Andila Isma. Untuk konten presentasinya ada introduction, part family, nanti yang saya akan bahas. Ada teknik to form part family, bagaimana cara tekniknya. Ada quantitative analysis and cellular. Part family, grup teknologi. Definition dari grup teknologi itu sebuah filosofi manufaktur di mana bagian-bagian yang serupa diidentifikasi dan dikelompokkan bersama untuk mengambil keuntungan dari kesamaan mereka dalam desain dan produksi. Mereka dikelompokkan, diidentifikasi kira-kira proses yang sama itu yang mana, sehingga untuk keuntungan produksi atau mengefisiensi kerja. Mengapa sih harus mengimplementasikan dari grup teknologi? The plan currently use traditional. Dari umumnya itu pabrik itu menggunakan traditional batch production dan tipe layout proses. Ini menghasilkan banyak upaya penanganan bahan, inventaris dalam proses yang tinggi atau work in process, dan waktu produksi yang lama. Kemudian the part can be grouped into part family. Sehingga apa? Sehingga dibutuhkan sebuah kondisi untuk menjadikan part itu dikelompokkan ke dalam part family. Setiap sel mesin dirancang untuk menghasilkan bagian tertentu atau kumpulan terbatas bagian keluarga, maksudnya bagian-bagian yang memang bisa di mesin bisa diproses, sehingga harus dimungkinkan untuk melakukan bagian-bagian yang dibuat di pabrik menjadi part family. Apa sih hambatan dari mengimplementasi dari grup teknologi itu sendiri? Yang pertama, identify part family, mengidentifikasi dari part family. Jika pabrik membuat 10.000 bagian yang berbeda, misalkan bagian misalkan poros, meninjau semua gambar bagian dan mengelompokkan bagian-bagian ke dalam keluarga. Misalkan poros ada yang di drilling, ternyata bisa dibubut tirus, dibubut di treat, dan lain sebagainya. Itu harus dikelompokkan, melihat gambar kerja, terus kemudian dilakukan checklist untuk pada check sheet. Kemudian apa saja yang memang bisa dikerjakan di proses tersebut. Harus dipindah ke sini, di milling, di drilling, dan lain sebagainya adalah tugas substansial yang ternyata menghasilkan banyak waktu. Kemudian rearrange production machine into machine cell, menata ulang kembali produksi mesin yang seharusnya peletakannya katakanlah di area A, di area A1. Kemudian karena memang harus di range untuk perubahan meninjau agar sesuai dengan grup teknologi, akhirnya harus tata. Yang tadinya A1 dipindah dari A2, A3, dan seterusnya. Itu ternyata membutuhkan penataan ulang dan membutuhkan waktu. Sehingga selama pergantian tidak ada produksi mesin tersebut digunakan. Akhirnya apa? Akhirnya seharusnya seharusnya per hari itu bisa digunakan untuk produksi, terhambat tidak dilakukan produksi. Itu aja. Hambatannya seperti itu. Di sini ada part family. Yang pertama, kumpulan komponen atau part yang mirip secara geometri bentuk, ukuran, atau proses yang dibutuhkan. Memang dia itu sama, bentuknya sama, prosesnya sama, kemudian akhirnya memang bisa dijadikan sebagai kelompok part family atau di sini di figur 15.2, a family apart with similar manufacturing process requirement but different design attribute. Mereka itu didesain berbeda tapi proses manufakturnya sama, dan mereka itu sama-sama silinder yang dikerjakan dengan mesin turning. Ada beberapa yang memang bisa dikerjakan di require drilling and or milling, bisa dikerjakan di drilling atau milling. Kemudian yang kedua dari figur 15.1 itu ada dua part dengan shape dan ukuran yang berbeda, termasuk
kebutuhan manufakturnya berbeda. Yang pertama itu 10.000 pieces per tahun dengan toleransi 0,01 in materialnya 10-15 CRC nickel plate, dan yang kedua yaitu 100 pieces per tahun dengan toleransi 0,001 inch materialnya 18 sampai 8 stainless steel. Komponennya termasuk dalam family. Kenapa? Walaupun mereka berbeda, ternyata memiliki kesamaan yang cukup dekat, sehingga dimasukkan dalam part family. Yang pertama, jadi memang bentuknya prosesnya sama. Yang kedua, walaupun memang beda toleransi, beda proses manufaktur, tapi memang dia hampir sama kedekatan, tetap dimasukkan dalam part family. Yang selanjutnya dari part family ada di kelebihannya. Atas apa sih kelebihan dari part family itu? Nah, kita bisa lihat di sini ada layout tanpa pengelompokan komponen, di mana proses material handlingnya itu berlibat banget dari shippingnya ke turning mesin. Nah, di pengelompokan ini mereka menggunakan layout produksi dibagi dalam departemen-departemen. Ini ada departemen dari turning mesin, milling mesin, drilling mesin, grinding mesin, dan lagi ada assembly baru nanti selesai. Kalau misalnya menggunakan layout produksi yang kayak gini, dia itu kekurangannya jadi handlingnya banyak. Yang kayak gini nih, arah-arahan ini kan handlingnya. Ini belibet banget tuh kelihatannya kan. Lantas yang kedua banyak benda kerja yang work in process. Jadi dia udah selesai dari turning mesin, terus dia lanjut ke turning mesin selanjutnya itu nanti nunggu lagi. Jadi benda kerjanya itu tertumpuk-tumpuk gitu, belum selesai. Untuk melanjut ke proses selanjutnya belum bisa karena yang mesin selanjutnya ini masih bekerja. Jadi dia numpuk di sini jadi banyak gitu. Terus ada lagi butuh penyesuaian dari mesin. Nah, penyesuaian dari mesinnya itu melakukan setupnya. Setupnya itu bakal jadi lebih lama kalau misalnya dia menggunakan cara ini. Misalnya yang ini udah selesai, ketika dia ke depan sini, karena yang ini dia ngerjain juga dari mesin milling yang ini, dia ngerjain juga dari turning yang ini, itu kan kemungkinan benda kerjanya bentukannya berbeda. Jadi di mesin milling yang ini akan ada setup lagi untuk menyelesaikan pekerjaan yang ini gitu. Jadi butuh penyesuaian mesin lagi karena dia satu milling ini bisa buat 2 turning mesin. Lantas yang keempat ada lead time-nya besar. Oh jelas, kan banyak yang work in process, banyak kerjaan yang dari dua ini bisa dari satu mesin dia bisa ngerjain dari dua mesin lainnya. Jadi karena penyesuaian yang tadi setupnya tadi besar, lead time-nya juga jadi besar. Nah yang terakhir karena ini semua nih ada rehandlingnya material berlebih, work in process-nya banyak, terus setup mesinnya banyak, lead time-nya juga besar, akhirnya jadilah high cost. Nah high cost ini kan gak pengen lah perusahaan. Terus lanjutnya, di sini ada layout dengan pengelompokan komponen atau part families. Setelah di part families tadi dikelompokkan komponen-komponennya, mereka kan salah satunya dikelompokkan berdasarkan proses manufakturnya. Nah, kayak gini, dia dari receiving, dari material biasa. Nah, ini namanya mesin sel nih. Yang ini namanya mesin sel. Tuh. Nah, mesin sel ini ngerjain satu garis ini dia ngerjain satu jenis part families. Makanya dia bisa lebih efisien. Nah, dengan menggunakan sel-sel tadi kan bisa kita lihat gimana keuntungannya. Yang pertama handling material berkurang. Udah jelas handling materialnya berkurang karena arah panahnya aja juga lebih sedikit dan ini pun lebih enak gitu ngelihatnya, lebih tertata rapi gitu. Terus ada benda kerja work in process-nya berkurang. Kenapa? Karena ini kan semua sudah diperhitungkan. Permesinannya sudah diperhitungkan. Jadi ketika selesai dari turning, mungkin dia nunggu di milling, tapi nunggunya juga nggak akan lama gitu. Nah, terus yang ketiga ada setup mesinnya berkurang. Kenapa setup mesinnya bisa berkurang? Karena tiap milling mesin ini dia cuma mengerjakan satu jenis benda kerja dari turning mesin yang sebelumnya. Jadi ya dia nggak perlu di setup lagi, cukup sekali setup dan benda kerja yang lanjutnya itu bakal langsung jalan aja, langsung dikerjain gitu. Terus lead time-nya sedikit, jelas. Setup mesinnya aja nggak ada,
gimana lead time-nya ya pasti lebih sedikit lah. Nah, mungkin kelihatannya di sini mesinnya lebih sedikit. Kenapa mesinnya bisa lebih sedikit? Karena dia itu kan lebih efisien ya bisa dibilang. Jadi ya langsung aja tuh, langsung sekali jalan tuh jadi gitu. Gak kayak yang sebelumnya kalau kita lihat kan di sini ada turning mesin, nanti turning mesin lagi dia ke turning mesin lainnya, dari turning mesin lainnya dia ke milling mesin, ternyata di milling mesin yang ini dia juga ngerjain dari turning mesin yang ini. Nah, bisa jadi belum tentu gitu benda kerjanya sama. Kalau misalnya dia dalam satu kali gerakan ini yang belibet ini benda kerjanya sama, oke. Tapi ketika benda kerjanya berubah, ini semua di setting ulang gitu. Berarti kan butuh lead time tadi besar, jadi high cost-nya. Jadi gak efisien lah. Tapi ketika digunain sel tadi, ini tuh bisa langsung beberapa benda kerja langsung gitu. Beberapa ya part families tadi gitu. Nah, keuntungan yang utamanya adalah cost reduce. Ini yang dikejar sama perusahaan. Selain cost reduce juga kan di sini pasti bakal lebih efisien gitu. Pekerjanya juga nggak bakal ribet, nggak bakal nabrak-nabrak gitu. Oke, berikutnya ini ada teknik to form part family. Bagian saya di sini menjelaskan tentang pemeriksaan manual visual. Metode visual inspection adalah metode untuk menyelesaikan part family yang paling sederhana. Metode ini melakukan identifikasi berdasarkan bentuk fisik produk atau foto produk dan mengelompokkannya berdasarkan jenis yang sama. Metode ini berhasil diterapkan pertama kali di Amerika Serikat oleh divisi Langton dari Harris Intertype di Cherry Hill, New Jersey. Di sini kita bisa melihat bahwa ada parts yang belum dikelompokkan begitu di sebelah kiri, di gambar yang di bawah ini. Terus kita lihat di sebelah kanannya itu ada yang sudah dikelompokkan menjadi bentuk-bentuknya. Misalnya di sini kan ada segitiga, terus dikelompokkan menjadi bagian yang segitiga-segitiga saja. Terus ada yang persegi panjang, terus dikelompokkan menjadi kelompok persegi panjang. Kemudian yang lingkaran juga kelompok lingkaran, dan atau trapesium dia bisa sendiri. Setelah dikelompokkan dia menjadi lebih bisa rapi gitu dilihatnya, terus mudah diinspeksi untuk pemeriksaannya. Terus ada selanjutnya ada karakter metode visual inspection. Di sini pertama itu hasil yang salah, kedua itu murah, ketiga itu baik untuk perusahaan kecil yang memiliki jumlah komponen yang lebih sedikit. Yang keempat itu pertimbangan penilaian yang berbeda oleh orang yang berbeda. Kemudian ada kesalahan manusia. Udah sekian dulu dari saya. Oke. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Ishak Botkarov dari kelompok 3, kelompok mata kuliah sistem produksi dengan materi grup teknologi dan selular manufacturing. Di sini saya akan mempresentasikan teknik tool form, yaitu analisis aliran produksi atau production flow analysis atau PFA. Jadi analisis aliran produksi ini yaitu analisis yang menggunakan informasi yang terkandung pada lembar rute untuk mengklasifikasikan bagian dan mengacu pada metode yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu klasifikasi mesin. Yang kedua, kontrol informasi siklus teknologi. Yang ketiga, menghasilkan matriks mesin produk biner, yaitu kondisi 1 jika produk tertentu membutuhkan pemrosesan dalam mesin yang diberikan, atau 0 sebaliknya. Lalu, analisis aliran produksi itu dibagi menjadi 2 proses,
yaitu bagian yang melalui operasi umum dikelompokkan menjadi bagian keluarga, dan mesin yang digunakan untuk melakukan hal-hal umum ini operasi dapat dikelompokkan sebagai sel. Akibatnya ini teknik dapat digunakan dalam tata letak fasilitas atau tata letak pabrik. Jadi awalnya bagian komponen mesin harus terbentuk. Contohnya yaitu dimisalkan dengan matriks M kali N, di mana matriks M itu adalah jumlah mesin, sedangkan matriks N itu jumlah bagian. Jadi kondisi X yaitu jika bagian J memiliki operasi pada mesin I, 0 jika tidak. Jika mesin dan bagian komponen kecil, komponen dengan operasi serupa mungkin dikelompokkan bersama oleh secara manual, menyortir baris dan kolom. Nah, contohnya tuh ada 2, A dan B. Yang A ini adalah komponen mesin chart, bagian atau matriks komponen mesin chart antara mesin number dan part number. Lalu yang B yaitu ini adalah contoh dari setelah dilakukan production flow analysis. Setelah dilakukan analisis proses produksi, analisis aliran produksi. Terjadi grouping atau pengelompokan atau pengklasifikasian setelah dilakukan production flow analysis. Itu perbedaannya dengan yang sebelumnya yang hanya memisahkan komponen dan mesin saja. Nah, langkah-langkahnya itu ada 4. Langkah-langkah analisis aliran produksi ini ada 4. Yang pertama itu pengumpulan data, urutan operasi, dan perutaan mesin untuk setiap bagian. Lalu yang kedua itu penyortiran proses routing bagian dengan urutan dan rute yang sama, disusun menjadi paket. Lalu yang ketiga, bagian production flow analysis ini, setiap paket ditampilkan pada bagian PFA ini, disebut juga bagian matriks insiden mesin. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu analisis cluster. Tujuannya untuk mengumpulkan paket dengan rute yang sama ke dalam suatu kelompok. Nantinya setiap kelompok mesin itu adalah disebut sebagai sel mesin. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dipahami dan dimengerti dan menjadi berguna bagi yang membacanya. Terima kasih. Efektif. Sekarang saya akan membahas metode selanjutnya, sistem pengelompokan dan pengkodean. Yang pertama adalah selanjutnya adalah metode coding. Metode coding merupakan pengelompokan yang berdasarkan pada ukuran geometrik dan kompleksitasannya, dimensi, tipe material, ukuran, raw material, dan tingkat akurasi produk. Jadi, dalam menggunakan sistem coding, tiap part dicirikan dengan numerik kode alfabet. Nah, keuntungan dari sistem coding ini adalah memudahkan dalam pembuatan part families dan machine cells. Yang kedua, mengurangi duplikasi mesin. Yang ketiga, memungkinkan proses desain, drawing, dan proses plan lebih cepat. Yang keempat, estimasi biaya maupun prosedurnya lebih mudah. Nah, jadi sistem pengelompokan pengkodean ini benda-bendanya kita identifikasi melalui kode-kode yang ada di benda itu. Kode-kode ini tuh menjelaskan dari sifat-sifat dari si benda tersebut. Nah, ini sifat-sifatnya, jenis pengelompokannya ada yang part design attribute, part manufacturing attribute. Ini sifat-sifat seperti dimensi, ukuran, panjang, jenis material, toleransi, dan sebagainya. Yang ini dari proses manufacturingnya. Ini proses manufacturing utamanya apa, terus berapa kali produksi seperti apa, cutting toolsnya seperti apa, mesin toolsnya, annual production, dan sebagainya. Nah, sistem pengkodeannya ini pun
terbagi menjadi 3. Ada namanya sistem pengkodean struktur hierarki. Struktur hierarki atau biasa disebut dengan monokode. Pada monokode, tiap kode nomor merupakan kualifikasi dengan karakter tertentu. Struktur pengkodean umumnya ini tidak menjelaskan urutan proses manufaktur, melainkan hanya sifat saja seperti jenis dan materialnya. Nah, iya. Jadi ini pengkodeannya seperti ini ya. Struktur hierarki monokode 32XX untuk part utamanya part utamanya adalah 32XX. Untuk part mekanikal 321X, untuk part hidrolik 322X, untuk part elektrikan 323X. Lalu X-nya ini menjelaskan apakah benda mekanikal itu rotasional atau prismatik. Jadi kalau misalnya rotasional 3211 atau prismatik 3212. Nah, sistem ini jarang menjelaskan proses manufaktur, sehingga tidak cocok untuk mendeskripsikan hal-hal yang sifatnya untuk diproduksi. Ini lebih cocok untuk menjelaskan hal-hal dalam perakitan. Yang kedua, struktur rantai. Struktur rantai ini atau biasa juga disebut dengan polycode. Setiap digit pada kode menjelaskan beberapa maksud informasi. Setiap digit bersifat independen sehingga tidak berkaitan dengan karakter lain. Nah, di sini kodenya tuh seperti ini, misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, sifat yang pertama itu menjelaskan materialnya. Yang kedua, material pembentukannya. Yang ketiga, sifat dari materialnya. Nah, ini kode-kode ini bisa tiap perusahaan bisa berbeda-beda. Bisa 10 sampai dengan 20 kode untuk menjelaskan masing-masingnya. Ini dan yang dimaksud bersifat independen di sini adalah sifat material. Kita taruhlah contohnya yang material dan material. Kalau ini bisa berbeda, bisa tidak saling berkaitan. Di sini sebutlah materialnya aluminium. Ini material formnya, proses pembentukannya dengan bending. Nah, kalau di sini materialnya kita ganti dengan tembaga, di sini bending tetap bisa dilakukan karena bersifat independen. Jadi tidak saling berkaitan. Karena dia tembaga harus diganti juga, tidak di sini saling berkaitan. Ya, untuk terakhir itu ada namanya struktur hybrid. Struktur hybrid ini gabungan dari struktur hierarkial dan struktur rantai. Struktur ini dikembangkan oleh Optis pada tahun 1970. Pada struktur ini, proses pengkodean berdasarkan desain dan manufacturing saling terhubung. Sistem ini banyak digunakan oleh industri saat ini. Nah, ini sistemnya itu jadi yang karena monokode itu kan tadi yang hierarkian bersifat saling tergantung, sedangkan yang polycode itu independen sifatnya. Nah, ini penggabungan antara keduanya. Di sini saling tergantung, di sini independen, di sini. Jadi sifatnya itu independen dan saling tergantung campur. LD 0,5. Contohnya, kita contoh masuk ke Optis. Ini sistem pengkodean Optis. Sistem pengkodean Optis ada benda seperti ini, example. Terus bagaimana sistem pengkodeannya di Optis. Nah, sekarang kita lihat dari sini. Pertama dari sini part classification. Ada informasi seperti ini. L per D 0,5, L per D 3 atau 0,5. L per D ada di antara 0,5 sampai dengan 3. Dari sini kita dapat angkanya L-nya 1,5, D-nya 1. Maka 1,5 banding 1 adalah 1,5. Maka dia masuk ke bagian nomor 1. K1. Setelah itu untuk external shape, bentuk di luarnya. Bagaimana bentuk di luarnya? Apakah ada ulir atau tidak ada pembentukannya? Nah, ini karena di sini ada ulir, maka kita masuk ke 5. Nah, sekarang ke digit 3-nya. Bentuk di dalamnya internal shape elements. Nah, apakah ada lubang atau ada ulir? Karena di sini terlihat ada informasi lubang, maka kita pilih nomor 1. Ya, maka kita pilih nomor 1. No shape elements, tapi ada lubang.
Setelah itu, apakah ada machining? Di sini tidak ada, no surface, no machining. Auxiliary hole atau tambahan bentuk lubang tidak ada. Dan grid tidak ada, maka kode seperti ini optisnya. Jadi struktur hybrid ini adalah penggabungan antara dua metode, yaitu hierarkial dan struktur rantai. Ya, sekian dari saya, Muhammad Henry Muflihin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quantitative analysis in cellular manufacturing. Cellular manufacturing. Definisi dari cellular manufacturing itu adalah suatu sistem proses manufaktur di mana peralatan dan stasiun kerja ditata atau disusun dengan urutan yang lebih efisien, di mana aliran, persediaan, dan material untuk membuat produk dari awal hingga akhir dalam single process flow, serta membuat transportasi dan waktu menunggu yang minimal. Cellular manufacturing itu hampir sama dengan layout, yaitu intinya mendesain sistem produksi yang terdiri dari mesin-mesin agar menjadi lebih efisien dalam alur proses pengerjaannya. Dalam mendesain mesin-mesin tersebut, ada yang namanya mesin cell design yang memiliki 4 cara mendesainnya. Yang pertama ada single machine. Single machine itu terdiri dari satu mesin yang ditambah perlengkapan dan perkakas pendukung. Jadi di sini ada satu mesin, lalu di sekitarnya terdapat perlengkapan dan perkakas pendukung yang bertujuan untuk memudahkan operator ketika membutuhkan perlengkapan dan perkakas pendukung tersebut. Yang kedua ada multiple machine. Multiple machine ini sering disusun dalam tata letak berbentuk U. Ini biasanya digunakan pada pabrik-pabrik dengan tujuan untuk memudahkan operator ketika dia harus mengawasi lebih dari satu mesin. Yang ketiga ada multiple machine with semi-integrated handling. Di sini ada beberapa mesin yang sudah terintegrasi satu sama lainnya, namun belum semuanya, sehingga masih diperlukan tenaga operator dalam pengoperasiannya. Lalu yang keempat ada automated cell. Automated cell ini semuanya mesinnya sudah terintegrasi satu sama lain, jadi udah otomatis. Operator di sini biasanya hanya diperlukan untuk finishing saja. Lalu di sini ada 7 tuntutan aliran produksi. Dalam mesin cell design, perlu diperhatikan 7 tuntutan atau syarat dalam mendesainnya. Yang pertama, tempatkan mesin sesuai dengan urutan proses. Kedua, gunakan mesin specialist and general purpose yang compact. Yang ketiga ada one piece flow. Keempat ada take time and cycle time. Kelima ada multi process operations. Keenam multi skill workers. Dan ketujuh ada produksi dengan berdiri. Jadi inti dari 7 tuntutan aliran produksi itu yaitu menempatkan mesin sesuai urutan proses produksinya, lalu pilih mesin yang sesuai kapabilitasnya, pilih aliran yang satu aliran saja, lalu perhatikan take time, cycle time, prosesnya, lalu bagaimana skill para operatornya sehingga dapat mencapai mesin cell design yang terbaik. Lalu di sini ada tujuan cellular manufacturing. Yang pertama ada untuk mempersingkat waktu produksi dan penanganan material, kedua untuk meningkatkan kualitas, ketiga untuk menyederhanakan penjadwalan produksi dan perencanaan proses, dan yang keempat untuk mengurangi waktu setup. Inti dari tujuan cellular manufacturing ini dia lebih ke efisiensi, meningkatkan efisiensi baik dari segi waktu, kualitas, serta penjadwalan proses produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya sebelumnya mengenai qualitative analysis and cellular manufacturing. Selanjutnya ada fase penerapan cellular manufacturing. Yang pertama itu melalui kondisi saat ini, tahapan kedua mengantisipasi kesadaran ke depan, ketiga mengubah dan mengaplikasikan layanan proses menjadi orientasi ke working out, dan yang terakhir memperbaiki terus-menerus kondisi dari sel. Selanjutnya, quantitative analysis in cellular manufacturing. Quantitative analysis in cellular manufacturing merupakan suatu metode untuk melakukan analisis secara kuantitatif mengenai masalah desain dalam manufacturing seluler.
Contoh penggunaan quantitative analysis in cellular manufacturing yaitu pertama ada grouping parts and machine by rank order clustering, dan yang kedua ada arranging machines in a GT cell. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang grouping parts and machine by rank order clustering. Contoh dari grouping parts and machines by rank order clustering yaitu bagaimana mengelompokkan masing-masing menjadi machine cells dengan cara pertama, di setiap baris matriks baca seri 1 dan 0 dari kiri ke kanan sebagai angka beda. Ranking baris dari nilai yang menurun. Dalam kasus angka yang bernilai sama, ranking baris dalam urutan yang sama yaitu dari kiri ke kanan. Kedua, penomoran dari atas ke bawah. Apakah urutan baris saat ini sama dengan peringkat yang ditentukan pada angka sebelumnya? Jika ya, lanjut ke angka 7. Jika tidak, lanjut ke angka berikutnya. Ketiga, susun ulang baris dalam matriks insiden bagian mesin dengan mendaftarkan dalam urutan-urutan menurun mulai dari atas. Keempat, di setiap kolom matriks baca seri 1 dan 0 dari atas ke bawah sebagai angka biner. Urutkan kolom dalam urutan nilai yang menurun. Dalam angka yang sama, beri peringkat kolom dalam urutan yang sama. Langkah kelima, penomoran dari kiri ke kanan. Apakah urutan kolom yang sama dengan urutan peringkat yang ditentukan pada langkah sebelumnya? Jika ya, lanjutkan ke langkah 7. Jika tidak, lanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah ke-6, penomoran dari kiri ke kanan. Apakah urutan kolom saat ini sama dengan urutan peringkat ditentukan pada langkah sebelumnya? Jika ya, lanjut ke langkah 7. Jika tidak, lanjut ke langkah berikutnya. Langkah ke-7 adalah berhenti. Ini contoh dari matriksnya yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya ada arranging machine in a GT cell. Setelah part machine sudah diidentifikasi dengan pendekatan cell formation tadi, selanjutnya adalah untuk mengatur urutan mesin yang akan digunakan. Mengurutkan mesin ini menggunakan satu metode, yaitu Hollier method atau metode Hollier. Hollier method menggunakan kata from and to untuk mendesain mesin-mesin itu sendiri. Berikut tahapan-tahapan dari metode Hollier. Yang pertama itu membuat from to chart dari part-part nyata. Datanya berisi tentang nomor setiap part yang berpindah antara mesin dalam sel. Kedua, menentukan from dan to untuk setiap part. Ketiga, menentukan mesin urut untuk sel berdasarkan jumlah minimal from atau to mesin yang memiliki jumlah terkecil yang akan dipilih. Apabila yang memiliki jumlah paling sedikit atau terkecil adalah dari to, maka letakkan mesin di paling depan. Apabila yang memiliki jumlah paling sedikit adalah from, maka letakkan mesin di paling belakang. Kemudian alat keempat, membuat ulang from to chart. Membuat ulang from to chart itu maksudnya adalah setelah mesin sudah dipilih, buat ulang from to chart dan mengeliminasi kolom dan baris dari mesin yang dipilih dan dihitung lagi. Dan langkah kelima adalah ulangi langkah 3 dan ke-4 sampai semua mesin sudah ditentukan. Berikut contoh soal dari arranging machine parts, bisa dilihat di sini ya. Nah, ini iterasi pertamanya. Jadi kita bisa lihat kita harus menjumlahkan baris from. Setiap barisnya kita jumlahkan, misalkan from 1 jumlahnya adalah 30, from 2 jumlahnya 45, from 3 jumlahnya 50, dan from 4 jumlahnya 10. Kemudian kita juga menjumlahkan dari to kolom 1 yaitu 50, kolom 2 45, kolom 3 0, dan kolom 4 40. Dan dari sini kita lihat bagian mana yang paling kecil, dan paling kecil itu adalah kolom dari to, yaitu nilainya 0, kolom 3. Nah, berarti kolom 3 tersebut kita eliminasi untuk iterasi kedua. Sisanya tinggal kolom 1, kolom 2, kolom 4, sama baris 1, 2, dan 4. Kemudian dilakukan hal sama lagi, kita jumlahkan lagi. From 1 jumlahnya 30, from 2 jumlahnya 45, baris ke-4 jumlahnya 10. Nah, dilihat lagi yang paling kecil yang mana. Ternyata yang paling kecil itu ada di kolom 2, yaitu nilai sebesar 5. Nah, di iterasi selanjutnya kolom 2 ini dihilangkan.
dihilangkan, kemudian kita lihat tinggal baris 1 dan baris 4. Baris 1 jumlahnya 5, baris 4 jumlahnya 10, dan kolom 1 jumlahnya 10, kolom 4 jumlahnya 25. Nah, setelah itu kita urutin ya mesinnya tadi, dari yang tadi udah dieliminasi, berarti urutan mesinnya itu 3, 2, 1, dan 4. Itu sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.